Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riki Afriyadi dengan NIM F1E 222045. Saya dari ruangan R001, Prodi Teknik Elektro, Universitas Jambi. Pada video ini, saya akan membahas tentang aturan rantai. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang aturan rantai. Aturan rantai ini dipakai untuk menurunkan fungsi yang bentuknya itu fungsi komposisi. Contohnya di sini misalnya fx sama dengan sin 3x. Fx ini terbentuk dari fungsi gx sama dengan sin x dan hx sama dengan 3x. Nah, jadi fx ini adalah GOH di mana ini adalah fungsi hx pada g. Jadi fungsi g ketika nilai x-nya adalah 3x dan kita peroleh hasilnya sin 3x. Dan menurunkan fungsi seperti ini tidak semudah dengan menurunkan fungsi trigonometri yang asli. Misalnya sin x atau kosinus x. Kenapa? Karena dilihat di sini sudutnya berbeda. Yang ini 3x, yang ini x. Jadi menurunkannya tidak bisa langsung seperti kita menurunkan turunan fungsi trigonometri. Ada beberapa macam bentuk pada aturan rantai ini. Bentuk yang pertama adalah jika fungsinya berbentuk y sama dengan u pangkat n, di mana u-nya ini adalah suatu fungsi yang nilainya bergantung pada x. Jadi u di sini adalah ux. Turunan pertamanya adalah y aksen sama dengan n. Jadi pangkatnya dikedepankan, kemudian dikali u pangkat n-1. Seperti biasa ketika menurunkan fungsi, kita akan menuruni pangkatnya dengan 1. Terakhir, ketika u-nya bergantung pada variabel x, jangan lupa turunan ini dikali dengan turunan dari fungsi x. Contohnya di sini, yang pertama, di sini ada y sama dengan 2x min 3 pangkatnya 10. Pangkatnya 10 kan di sini. Nah, ini kan tidak mungkin diuraikan satu persatu pangkatnya 10. Pangkat 10 kan lumayan panjang. Kecuali 2x min 3. Nah, ini pangkatnya 2. Nah, ini bisa kita buat dengan 2x min 3 kalikan 2x min 3. Kemudian kita uraikan dan kita cari turunan pertamanya secara langsung. Kalau pangkatnya lebih dari 2, ini lumayan susah untuk menguraikannya. Jadi yang bisa kita pakai ketika untuk mencari turunannya dengan cara menggunakan aturan rantai. Jadi untuk fungsi ini turunan pertamanya adalah y aksen sama dengan pangkatnya adalah 10. Kita turunkan 10 dikalikan 2x min 3 pangkatnya 9. Jangan lupa kita kalikan dengan turunan dari u-nya yaitu 2x min 3. Dan kita dapatkan hasilnya 10 dikalikan 2x min 3 pangkat 9. Dan dikalikan 2. Kita sederhanakan yaitu 20 kalikan 2x min 3 pangkat 9. Dan inilah hasilnya. Contoh yang kedua yaitu y sama dengan 2x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 1 pangkatnya 50. Nah, ini pangkatnya 50, jadi pangkatnya besar. Jadi nggak mungkin kita uraikan lalu kita cari turunan pertamanya. Makanya di sini kita membutuhkan aturan rantai. Jadi y aksennya sama dengan 50
pangkatnya kita turunkan, jadi 2x min 2 kurang 2x min 2 tambah 1, jadi pangkatnya 49 ya, dikalikan turunan dari fungsi yang ini, jadi turunnya 6x kuadrat dikurangi 4x. Biasanya pangkat yang besar itu kita taruh di belakang, jadi di sini min 50 dikalikan 6x kuadrat kurangi 4x kalikan dengan 2x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2x kuadrat tambah 1, pangkatnya 49. Inilah hasilnya. Lanjut dengan bentuk yang kedua. Fungsi yang kedua bentuknya adalah fungsi trigonometri. Misalkan sin U, atau boleh cos U, tan U, dan fungsi trigonometri yang lainnya. Turunan pertamanya di aksen. Jadi pertamanya lihat trigonometrinya. Di sini sin. Turunan sin adalah cos. Jadi turunannya di sini cos U. Karena U-nya adalah fungsi yang bergantung pada X, maka di sini kita perlu menurunkan U terhadap X. Jadi dx dalam kurung U. Contohnya di sini Y sama dengan sin 3x. Y aksen sama dengan turunan sin adalah cos. Jadi di sini cos 3x dikalikan dengan turunan 3x terhadap x. Jadi hasilnya cos 3x dikalikan 3 turunan 3x 3. Jadi hasilnya 3 dikalikan cos 3x. Contoh kedua, Y sama dengan cos 2x. Turunan pertamanya, turunan cos adalah negatif sin. Jadi negatif sin 2x dikalikan dengan turunan 2x, jadi negatif sin 2x kalikan turunan 2x, yaitu 2. Kita mendapatkan hasil negatif 2 dikalikan sin 2x. Kemudian contoh yang ketiga, Y sama dengan tan 3x kuadrat, turunan tan adalah secant kuadrat. Jadi di sini secant kuadrat dari 3x kuadrat, dan kita kalikan dengan turunan 3x kuadrat. 3x kuadrat kita turunkan, hasilnya adalah 6x dikalikan dengan secant kuadrat, sudutnya 3x kuadrat. Contoh yang terakhir, Y sama dengan cos x kuadrat. Nah, di sini sudut sin ini adalah cos x kuadrat. Turunan pertamanya seperti biasa, sinnya adalah cos. Jadi cos dari cos x kuadrat dikalikan turunan sudutnya. Jadi sudutnya kan cos x kuadrat. Jadi turunannya cos x kuadrat. Mungkin ini turunnya pakai aturan rantai lagi. Dan di sini turunannya dari cos x kuadrat. Turunan cos x kuadrat adalah sin x. Negatif sin x kuadrat dikalikan turunan dari x kuadrat. Jadi hasilnya negatif 2x kalikan sin x kuadrat. Dan hasil untuk nomor 4 ini adalah cos dari cos x kuadrat dikalikan dengan turunan x kuadrat adalah negatif 2x dikali sin x kuadrat. Kemudian hasil akhirnya di sini min 2x dikali sin x kuadrat dikalikan cos dari cos x kuadrat. Inilah hasilnya. Jadi kita lanjut ke bentuk yang ketiga.
bentuk ketiga ini masih fungsi trigonometri. Misalnya Y sin U, tapi sin trigonometrinya berpangkat. Jadi sin U pangkat sin pangkat NU, turunan pertamanya. Karena ini ada pangkatnya, jadi pangkatnya ini harus turun ke depan. N dikalikan sin. Jadi karena ini turunan, pangkatnya harus kita kurangi 1. Jadi sin N kalikan sin N min 1 U. Dan dikalikan dengan turunan dari sin U. Contohnya nomor 1. Ini misalkan Y sama dengan sin pangkat 3 dari 4X. Y aksen sama dengan pangkatnya kita turunkan, jadi 3 dikalikan sin pangkatnya dikurangi 1 jadi 2 dari 4X dikalikan turunan dari sin 4X. Jangan lupa turunan sin 4X ini artinya kita menggunakan aturan yang kedua tadi. Jadi 3 dikalikan sin kuadrat 4X, turunan dari sin 4X adalah 4 dikalikan cos 4X. Jadi hasilnya adalah 12 cos 4X dikalikan sin kuadrat 4X. Kemudian contoh yang kedua, Y sama dengan sin pangkat 4 dari X pangkat 3 tambah 5. Turunan pertamanya Y aksen, jadi 4-nya kita turunkan ke depan, pangkatnya sin, pangkatnya kita kurangi jadi 3 dikalikan dengan X pangkat 3 tambah 5 dikalikan dengan sin X3 tambah 5 sama dengan 4 dikalikan sin pangkat 3 sama dengan X pangkat 3 tambah 5. Turunan dari fungsi ini adalah 3x kuadrat, turunan dari fungsi ini adalah 3x kuadrat ditambah dikalikan cos x kuadrat tambah 5. Jadi 12x kuadrat kali cos x pangkat 3 tambah 5 dikalikan sin pangkat 3 dari x pangkat 3 tambah 5. Contoh yang ketiga yaitu Y sama dengan tan pangkat 5 dari negatif X kuadrat tambah X. Turunan pertamanya 5-nya, jadi kita turunkan ke depan dikalikan tan pangkatnya kita kurangi 1 jadi 4 dikali X min X2 tambah X dikalikan turunan tan negatif X kuadrat tambah X. Hasilnya adalah 5 dikalikan tan pangkat 4 min X kuadrat tambah X. Kemudian kita cari turunan ini. Bentuk yang ini artinya sama dengan bentuk yang kedua tadi. Turunan tan adalah secant kuadrat, sudutnya negatif X kuadrat tambah X. Kemudian kita kalikan dengan turunan sudutnya yaitu negatif 2X tambah 1. Jadi hasilnya adalah 5 dikalikan negatif 2X tambah 1. Ini didistributif di dalam dari tan pangkat 4 kalikan tan pangkat 4 negatif X kuadrat ditambah X. Kemudian dikalikan secant kuadrat negatif X kuadrat tambah X. Dan inilah hasilnya. Ini adalah 3 bentuk yang sering kita gunakan pada aturan rantai. Sekian untuk video ini. Apabila saya ada salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya itu saja pembahasan dari saya tentang aturan rantai. Kalau ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.